Akhirnya dia mengatakan, saudara-saudara, sabar. Tunggu seminggu lagi, saya akan jelaskan ini. Pengajian hari Senin yang akan datang, dia bicarakan masalah ini. Jadi seminggu rakyat Basrah menunggu komentar. Kenapa dia mengatakan sebolehnya yang keluar di neraka terakhir itu akulah hendaknya. Saudara-saudara, saya tidak akan menjelaskan pengajiannya yang terakhir itu. Perlunya supaya saudara juga datang terakhir nanti bulan depan. Insya Allah saya terangkan nanti apa rahasianya. Hanya redaksinya saya sebutkan. Hasan al-Basri berbicara tentang zon. Seminggu lagi dia berbicara tentang zon. Sangka. Dia mengatakan zon itu arahnya dua. Zon billah, zon bin nafs. Terhadap Allah kita harus husnuzan selama-lamanya. Terhadap diri kita sendiri tidak boleh husnuzan. Kepada dirimu kamu harus su'uzan. Terhadap Allah kamu mesti husnuzan. Hasan al-Basri sehabis berbicara mengarahkan zon kepada dirinya. Kalau dia terakhir saja keluar dari neraka dengan makna masih mungkin keluar dari neraka, dia sudah syukur. Kalau masih mungkin saja saya keluar dari neraka, sudah syukur. Sebab dia berpendapat tidak cocok badan saya ini untuk ke surga. Surga yang begitu indah, masa dibeli dengan salat 2 rakaat? Ya salatnya pun ngantuk-ngantuk. Ya? Ngisi celengan dengan uang yang sudah tidak laku. Sedekah dengan kain bekas yang tidak dipakai lagi. Dengan itu membeli surga. Karcis ke surga. Surga yang begitu indah, begitu lengkap, hanya dibeli dengan amal alladzi fi seada-adanya, ngaji sambil ngantuk-ngantuk. Kalau tidak cocok, tidak didengar lagi. Dengan dasar ini Hasan al-Basri melihat dirinya tidak pantas ke surga, tidak pantas ke surga. Tapi memberanikan diri akan ke neraka. Ya Allah, ke neraka. Kena rokok saja jari 3 jam kepanasan. Keliru masa megang kompor di rumah 1 minggu dibalsem. Voltasenya jahanam. Ya Allah, terang lebih hebat dari panasnya api dunia. Berani kamu ke jahanam. Dengan dasar ini Hasan al-Basri berpendapat, ilahi lastu lil firdausi ahla. Saya tidak pantas ke surga. Saban pagi kunut saya jemur. Allahumma dini bismillahirrahmanirrahim dari sudah 7:30. Bangun subuhnya 7:30. Salatnya saban hari raya. Di luar hari raya tidak turut salat. Ini yang akan ke surga. Ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wala aqwa 'ala naril jahim. Tapi untuk neraka saya tidak kuat ya Allah, tidak kuat. Mau ke surga saya tidak pantas. Akan ke neraka enggak kuat. Nah ini habli taubah. Ampuni saya ya Allah, ampuni. Saya banyak dosa. Dan jam kematian sudah menunggu saya. Jangan-jangan besok saya sudah mati. Jangan saudara kira petang-petang saudara duduk di sini
Bahwa besok saudara juga akan bisa duduk. Jangan besok sudah terbaring. Terus saja ke Tanah Kusir. Tidak mampir-mampir kemana-mana lagi. So, malakul maut itu cari orang yang gemuk, cari orang yang sehat. Lebih ketarik. Karena sekali-sekali malakul maut itu persis kambing kelakuannya. Coba kamu pegang rumput hijau di tangan kiri, rumput merah yang sudah tua di tangan kanan, letakkan ke kambing, muka kambing, dia makan yang mana? Kambing apa mau? Kambing itu makan jerami yang sudah kering. Kalau di sini ada rumput hijau, maka dari itu malakul maut dia orang gemuk-gemuk, sehat-sehat, itu lebih ketarik kok dari melihat yang tua-tua sudah ubanan. Tapi jenggot-jenggot dia lihat gitu, wah ini sedap ini katanya. Maka dari itu, kalau tidak percaya sama saya, coba pergi lihat ke Tanah Kusir. Banyak mana kuburan yang panjang dengan yang pendek. Makbarah itu yang panjang dengan yang pendek banyak mana. Jelas bahwa kuburan yang pendek lebih banyak. Maknanya matinya anak-anak lebih banyak dari mati orang tua. Matinya anak-anak muda lebih banyak dari matinya orang-orang dewasa. Hanya saya ke anak-anak muda mengira bahwa malakul maut belum ketarik sama dia. Enggak bisa. Nyatanya di kampung-kampung orang tua-tua batuk-batuk sudah 5 tahun tidak mati-mati. Tapi yang muda-muda sekali batuk terus sekali berangkat ke Tanah Kusir. Saudara-saudara, jam kematian dekat, jam kematian dekat, jam kematian dekat. Disinilah persimpangan pembicaraan. Kita sekarang akan berbicara tentang persiapan untuk puasa. Saudara-saudara, maaf. Baik saudara ketahui dulu. Puasa di dalam Islam baru ditaklifkan Tuhan 2 tahun sesudah hijrah. 2 tahun sesudah hijrah artinya Quran dinuzulkan sudah lebih separuh. Islam sudah mencapai batas mendekati kedewasaannya. 2 tahun sesudah hijrah, 2 tahun sesudah hijrah baru taklif puasa. Ayat yang dibacakan oleh anak kita tadi, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu turun ayat ini sesudah zaman Madinah melalui fase 2 tahun. Dan Nabi kita hanya mampu dapat peluang dari Tuhan melakukan puasa dalam seumur hidupnya sebagai Nabi dalam masa 9 kali. Hanya 9 tahun sesudah turun ayat ini beliau sudah mati. Umat Islam sudah selesai lebih dari 11 tahun membina tauhid, membina iman, sudah melakukan salat beberapa tahun, dan sudah memulai berperang, berjihad, baru datang kewajiban shiyam. Jadi karenanya pelajaran tentang puasa ini adalah pelajaran tingkat tertinggi di dalam riyadhah agama. Karenanya lebih baik kita berbicara tentang puasa juga sebagai orang dewasa, tidak sebagai mubtadi. Puasa bukan makanan TK, taman kanak-kanak, dan dia bukan santapan SD, dan bukan barang yang bisa digarap oleh SMP, tapi dia makanan SMA ke atas.
dan sudah makanan university, tingkat tinggi, tingkat tinggi, tingkat tinggi. Saudara-saudara, tahukah saudara apa yang dihajatkan oleh manusia yang sudah berada di dalam tingkat tertinggi dalam penghidupan? Saya memandang pengajian kita ini, pengajian yang sudah tahun keempat, dengan makna saya tidak akan melihat lagi dari bawah, tapi melihat pelajaran-pelajaran yang sudah lebih 4 tahun kita olah di dalam pengajian ini. Barang yang sangat diperlukan oleh orang dewasa, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Baru orang dewasa tahu ketenangan, ketenangan, tamakninah, tamakninah. Inilah barang yang sangat diperlukan. Anak-anak muda tidak memperdulikan soal tamakninah. Mereka tidak memerlukan tenang-tenang. Karena muda itu kadang-kadang memerlukan hura-hure, teriak-teriak, loncat-loncat, Fitri Koloso. Tapi kalau sudah dewasa, kalau sudah tua, agak memerlukan duduk yang tenang, di rumah yang tenang, ketenangan, ketenangan, ketenangan. Ini jodohnya orang dewasa. Pertanyaan, di mana ketenangan sekarang harus dicari? Di mana letaknya ketenangan itu? Saya merdeka. Saya pernah jadi anak jajahan. Ketika bendera di langit Indonesia 3 warnanya, saya sudah hidup dan saya sudah dewasa. 3 warna berangkat diganti oleh Nyomaru. Saya sudah dewasa, saya sudah berumur. Saya tidak senang kepada bendera 3 warna. Orang-orang tua memampahkan ke kepala saya ide untuk merdeka. Saya hadapi Hinomaru untuk merdeka. Saya hadapi bendera Belanda 3 warna untuk merdeka. Saya berasa dulu kalau sudah merdeka, beres. Tenang. Saya ingat pembicaraan kami 4 mata dengan orang yang tidak hidup lagi, Saudara Anwar Cokroaminoto. Karena di akhir zaman Jepang, orang Islam yang kesasar ke ruang jurnalistik hanya 2 orang, Ghaffar Ismail, Anwar Cokroaminoto. Dia dengan surat kabar pemandangannya di Jakarta, saya dengan sinar baru Simbun di Semarang. Dekat Hinomaru akan ambruk dan dekat kemerdekaan akan datang. Kami berbisik-bisik dengan suara putus asa. Bagaimana kalau jadi merdeka nanti? Wah, beres. Masing-masing dua-dua berjanji, saya kalau jadi merdeka bisa jadi tukang jual kacang goreng di pinggir jalan di Senen sampai mati sudah rela. Tukang jual kacang goreng di Senen, karena kami bicara juga dekat Senen waktu itu. Ini kira-kira di antara tahun 41 dan 44, ketika bendera Hinomari sudah mulai agak goyang-goyang. Perasaan saya ketika itu, tidak mau tukang jual kacang goreng. Saya akan memiliki satu penerbitan Drekray, cetak buku, dakwah melalui buku. Kami berunding-runding. Akhirnya dapat asal merdeka. Jual es mau, jual kacang goreng boleh, asal saja tidak jadi pengemis.
pendapat waktu itu bahwa kemerdekaan itu ialah seluruhnya tamakninah dan wiqar. Beres kalau sudah merdeka. Ya Allah ya Rabb, sudah 40 tahun kemerdekaan, saya hirup anginnya, saya barsa diselentik oleh konco lama yang namanya Safruddin, perwira negara. Merdeka katanya. Kamu kira merdeka itu senang? Ya Allah, sebanyak darah dituangkan, sebanyak air mata dituangkan untuk mencari kemerdekaan. Tapi kemerdekaan itu sendiri agak begitu bakhil memberikan senang dan tamakninah kepada orang yang mencintainya. Ini kira-kira pelajaran yang saya dapat dari perwira negara Safruddin. Ya. Sekarang saya berada di tahun 80 lebih dan 87 dan sudah menyeberangi pemilihan umum kemarin yang penuh aman damai, dan kita berada sekarang di dalam jam tenang, sangat tenang dan terlalu tenang. Saya bertanya ke dada saya, apa kamu sudah menemukan tamakninah, ketenangan yang sebenarnya? Betul, ini sekarang jam tenang, tapi apanya yang tenang? Pasifik juga permukaan lautnya tenang nampaknya, tapi di bawah air beria. Ini sekarang yang harus kita jawab dengan kalimat puasa, 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 puasa. Sekali lagi puasa, asyam, asyam, jalan untuk menciptakan tenang yang sebenar-benarnya, wiqar yang sebenar-benarnya, tamakninah yang sebenar-benarnya. Saudara-saudara yang terhormat, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu manusia tersusun dari 4 unsur. Yang 4 unsur ini mempunyai pengaruh yang sama bagi setiap manusia. Yang pertama sekali, unsur badani. Kita mempunyai tubuh dan badan, dari kaki sampai ke kepala kita berbadan. Unsur kedua, badan kita berteman dengan sahabat karibnya, nafsu. Nafsu, unsur kedua yang menentukan hidup dan matinya manusia. Kalau manusia lahir pakai badan dan tidak punya nafsu, lamanya di dunia paling boleh 24 jam. Gue berangkat. Kenapa? Berbadan tapi tidak ada nafsu untuk menyusu, mati. Ya? Bisa minum, bisa menyusu karena panggilan nafsu. Biar bayi lahir sehat tapi nafsu tidak punya, mati hari itu juga. Dengan ini benar Ghazali yang mengatakan nafsu itu sahabat hidup, alat hidup yang paling penting. Bukan musuh manusia nafsu, tapi sahabat. Kelengkapan badan dan kelengkapan nafsu kalau berimbangan, manusia bisa hidup. Islam tidak memandang nafsu sebagai musuh, senjata, bahan untuk hidup. Ketiga, manusia diperlengkapi di samping nafsu kemungkinan marah, kemungkinan marah, ghadab, ghadab, membela diri. Dengan mana? Kalau manusia berbadan, badannya cukup normal, bernafsu, nafsunya cukup normal, tapi ghadab tidak punya. Bayangkan dengan badan, dia jadi remaja. Sesudah remaja dengan nafsu, dia kawin.
Sesudah kawin, istrinya diambil orang, dilarikan orang. Dia tidak berani bela diri. Jadi apa manusia ini? Kurang apa dia? Kurang berani. Karena kurang berani, istrinya dilarikan orang. Ya Allah. Iya kalau istri, kalau tanah airnya dilarikan orang. Ya? Saya ambil dulu kata-kata istri. Kalau tanah airnya diambil orang, duitnya diambil orang. Kalau tidak ada keberanian membela, hancur dia. Ya? Badan, nafsu, ghadab, kemungkinan marah. Sekarang baru unsur yang terpenting, akal. Akal. Saya tidak akan pecahkan dengan terlalu luas akal ini. Saya gabung saja akal dengan hati, dengan segala macam. Tapi batinnya manusia, ini tersusun jadi satu. Ini yang menjadi saudara sekarang. Saudara berbadan, saudara bernafsu, saudara ada kemungkinan marah, dan saudara punya akal. Saudara tahu kenapa saudara tidak bisa tenang? Oleh karena 4 barang ini dalam badan saudara tidak mau damai. 4-4-nya saudara punya, dan 4-4-nya tidak mau damai. Mau menang-menangan. Kadang-kadang badan saudara mau menang, nafsu saudara kalahkan. Kadang-kadang nafsu saudara mau menang, badan saudara kalahkan. Ya, ini ahli-ahli rokok. Akalnya mengatakan rokok narkotik. Jatuhnya tentu kamu diganggu oleh narkotik, candu. Lah kenapa kok kamu merokok terus? Padahal paru-parumu sudah terganggu. Nafsumu dengan badanmu tidak mau berdamai. Tidak apa-apa, batuk-batuk sedikit. Beli pastiles, nahan batuk, rokok jalan terus. Jadi ini perjuangan antara akal dengan nafsu. Nah sekarang antara ghadab, perasaan marah dengan badan. Kenapa orang mau tutup-tutupan? Berkas sudah ada, kok masih suap-suapan? Hah? Ini perasaan dendam, perasaan marah tidak berasa puas hanya dengan pertarungan menurut lapangan. Harus dibantu dengan suap. Saudara-saudara, beginilah perasaan marah, perasaan dendam, perasaan balas dendam. Kadang-kadang mengalahkan kepentingan akal. Kenapa orang jadi pembunuh? Karena memperturutkan panas darah. Akhirnya badannya yang naik tiang gantungan. Saudara-saudara, maaf, dari sini saya ingin membawa saudara ke meja laboratoriumnya Hujjatul Islam Imam Ghazali. Imam Ghazali menganalisa masalah ini. Akal manusia sudah dapat pimpinan dari Tuhan melalui hidayat Allah. Dia sudah menjadi seorang muslim. Dia menjadi seorang yang beriman. Dia sudah membaca Quran dan sudah ingin hendak hidup menuju redha Allah. Katanya Ghazali, beginilah statusnya setiap orang yang beriman. Tapi ajaib sekali katanya Ghazali. Sebelum orang beriman melahirkan dan memperlihatkan imannya, musuhnya orang yang beriman yang bernama syaitan tidak mau keluar dari markasnya. Maknanya syaitan tidak mau mendekati orang yang tidak beriman atau orang yang lemah imannya. Maaf saudara-saudara, syaitan melihat orang yang tidak beriman takut kalau dia terpengaruh
Karena dia melihat orang yang tidak beriman itu kadang-kadang lebih setan dari setan. Ya? Dari itu setan melihat orang yang tidak beriman itu takut kalau dia nanti terpengaruh. Dari itu di meja judi setan kosong. Kenapa? Karena yang datang ke sana setannya setan. Di rumah pelacuran setan kosong. Tapi di tempat-tempat pengajian, di masjid-masjid setan ramai. Kenapa? Karena setan itu persis tukang copet. Tukang copet melihat orang melarat, tidak bawa dompet, tidak bawa saku, yang gelengkan kepala. Jangan kita yang kena copet, katanya tukang copet. Ya? Tapi coba kalau saudara ada uang, baju ditutup-tutupkan dompet, saudara akan didempeti oleh tukang copet. Beginilah setan itu melihat orang yang beriman, melihatkan imannya. Setan melihat wanita-wanita pakai kudung, itu didempeti oleh setan. Apalagi kalau yang pakai kudung itu baca Quran. Jangan saudara kira orang yang duduk membaca Quran itu bebas dari setan. Ya Allah, seluruh setan berkumpul mengelilingi orang yang baca Quran. Kalau kamu baca Quran, setan tidak mendekatimu. Tapi kalau kamu baca Quran, ya mereka berkumpul. Ini rahasianya kenapa Tuhan mengasih ingat. Fa idza qara'tal Quran. Kalau kamu hendak membaca Al-Quran, cepat-cepat. Jangan buru-buru membaca bismillah. Enggak. Kalau kamu akan baca Quran, bacalah lebih dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau perlu baca 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca Quran. Kenapa? Karena membaca Quran itu barang yang paling diperlukan oleh setan untuk mengganggu. Orang yang baca Quran kalau sudah menaikkan suaranya, membaguskan suaranya, niru-niru Abdul Basit, ya Allah, ikhlasnya mulai terganggu. Dan pada nada-nada suaranya itu diseling oleh minyak wangi yang dihembuskan setan. Karenanya pembacaan Quran memerlukan pembebasan diri dari setan sebersih-bersihnya. Banyak qari-qari yang tidak tahu rahasia Quran. Berani dia membaca Quran hanya diawali dengan basmalah. Saudara tahu Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan hanya sekali lalu kepada Nabi kita, yaitu yang tertulis di dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Hanya sekali ini kata-kata bismillah dinuzulkan oleh Tuhan. Adapun tertulisnya dalam setiap ayat Al-Quran, ini adab menuliskan Al-Quran harus pakai bismillah. Tapi untuk membaca, kalau kamu tidak membaca Quran dari awal surat, dahuluilah dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tertulis bismillah, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang terhormat, maaflah, pembicaraan ini ada sangkut paut dengan latihan yang kita cari dengan siam, puasa. Ibadat puasa hanya satu puasa yang dijelaskan oleh Al-Quran langsung baik kepada manusia sendiri. Wa antasumu khairul lakum, wa antasumu khairul lakum.